Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersukacita. Andalkan Tuhan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau begitu baik mengaruniakan yang terbaik kepada kami. Kami rindu disapa, diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberi hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menemukan mutiara kebenaran yang membawa kesegaran rohani bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati dengan ucapan kita. Saya ulangi sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati dengan ucapan kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Demikian bunyinya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya membandingkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saya ulangi sekali lagi. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang memberikan penegasan. Siapa yang menguasai perkataannya, orang itu adalah orang yang sempurna. Kata sempurna dalam Alkitab dari bahasa Yunani teleios. Teleios artinya matang, masak, dewasa. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita coba jujur dan terbuka dalam sepanjang perjalanan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana tentang ucapan lidah atau kata-kata yang selama ini kita ucapkan dalam perjalanan hidup kita. Saya mau sampaikan kepada kita, dalam sebuah kesempatan, putri saya nomor 2, Sophia Valentina berkata begini. Papi, mami, kakak dan adik, mari kita berhati-hati dengan ucapan atau perkataan kita. Kenapa? Perkataan adalah doa. Dan kalau saya melihat dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak orang mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya.
itu bisa terjadi oleh karena lidahnya, oleh karena ucapan dan kata-katanya yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Selama ini saya berpikir bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh Tuhan. Benar, Tuhan yang menentukan kapan kita hidup, berapa lama kita hidup, dan kapan kita akan pulang kembali ke rumah Bapa. Tetapi ternyata ada ayat yang memberikan konfirmasi dan penegasan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan kata lain, lidah memiliki pengaruh yang sangat dominan dan besar akan jadi bagaimana hidup kita. Apakah kita menikmati sebuah kebaikan atau justru sebaliknya, keburukan dalam hidup ini sangat-sangat ditentukan oleh lidah kita. Itu sebabnya orang dunia sering berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Selama lidah kita ini tidak terbakar mengucapkan kata-kata, seringkali kita tidak terkontrol, tidak terkendali dengan kata-kata kita. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, bagaimana dengan lidah kita terhadap anak-anak kita? Apakah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan dan kita langsung gerocos mengucapkan kata-kata yang tidak pantas? Contoh Bapak Ibu Saudara, ada orang tua ketika dia marah, emosi kepada anak-anaknya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bapak Ibu Saudara, dasar kamu bodoh, dasar kamu tolol, dungu, dan seterusnya. Sebenarnya saya tidak perlu ucapkan di sini, tapi itulah yang sering diucapkan oleh orang tua kepada anak. Perkataan-perkataan itu akan terjadi bagi mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih kesaksian kepada kita untuk menunjukkan apa yang sedang saya bicarakan. Ada satu orang di kampung halaman saya, seorang ibu ketika bicara kepada anak-anaknya, mayoritas kesehariannya mengucapkan kata-kata yang negatif. Kalau orang Batak bilang, diburai anak konna. Dia kutuki anaknya. Kata-kata yang tidak pantas. Dan saya mengikuti sejarah dari keluarga ini. Sampai sekarang pun mengenaskan dan menyedihkan. Ada yang masuk ke agama lain. Karena dikutuki terus dengan kata-kata sumpah serapah. Kata-katanya itu ternyata menjadi sebuah realita dan kenyataan bagi anak-anaknya. Hancur-hancuran Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya terbeban dan tergerak menyampaikan ini kepada kita? Saya pun sebagai seorang pendeta, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, begitu banyak saya belajar tentang hal ini. Bahkan sampai saya membuat satu rumusan berkaitan dengan ucapan lidah perkataan kita. Marilah kita belajar seperti seorang yang masih sangat pemula belajar bahasa Inggris. Seseorang yang belajar bahasa Inggris masih sangat pemula, maka dia akan sangat hati-hati untuk mengucapkan bahasa Inggris itu, supaya nanti jangan salah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara lebih hebat dari saya berkaitan dengan bahasa Inggris. Saya kurang begitu lancar bahasa Inggris. Yang saya tahu adalah yes or no. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita kasih sebuah contoh. Contoh ini sering saya buat ya. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Saya ulangi. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Bapak Ibu Saudara ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Coba tuliskan. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Waduh, yang lancar bahasa Inggris pagi hari ini langsung cepat dia ngomong. Ah, itu mah Pak Pendeta gampang. Saya katakan tadi berkaitan dengan ucapan lidah perkataan kita ini. Mari kita belajar mempraktikkannya seperti seseorang yang masih sangat pemula belajar bahasa Inggris. Sekarang kita mulai. Bapak Ibu Saudara yang tahu bahasa Inggris sudah langsung tahu kesimpulan. Tapi saya yang tidak begitu lancar bahasa Inggris, sekarang begini saya praktekkan Bapak Ibu Saudara. Aku ingin atau saya ingin pergi ke sekolah setiap hari. Saya, apa bahasa Inggrisnya? Mikir dulu. Saya apa ya? Oh, I.
Ingin. Kalau ingin apa ya? Want. Pergi. Pergi apa ya? Mikir dulu, mikir. Baru tahu gitu. Pergi. Oh, go. Ke. Oh, to. Sekolah. Mikir. School. Setiap. Every. Hari. Day. Oh ini Rida 9 juta udah selesai. Ada kurang. I won't go. Ya. I won't go. Saya kasih contoh ini Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan lidah kita. Ucapan kita. Perkataan kita. Mikir dulu baru ngomong. Itu prinsipnya yang saya mau kasih contoh. Saya ulangi sekali lagi supaya kita ini ingat. Berbicara tentang perkataan, ucapan atau lidah. Mari kita memerankan hidup seperti seseorang yang pemula sekali belajar bahasa Inggris. Harus mikir dulu baru ngomong. Nangka maksudnya. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ini yang persoalan Bapak Ibu Saudara. Iya. Christian Tenu, I won't go to school every day. Karena sudah pintar. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh ini. Mari kita terapkan dalam konteks kita berbicara, berkata-kata, mengeluarkan ucapan kita. Ini penting dan serius sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini yang penting selama tidak bayar ngomong, udah ngerocos terus. Apalagi kepada orang yang suka gosip, digosok makin sip. Saya tidak tahu mana yang makin sipnya. Biasanya makin ngegosip, makin ngelantur kemana-mana. Bahkan kita sibuk mencampuri, mengata-ngatai orang lain. Tidak ada bobot, tidak ada kualitas, tidak ada sesuatu yang membangun dalam diri kita. Bahkan justru semakin menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita fitnah kepada orang lain. Kalau tidak terkontrol. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Berbicara tentang bagaimana kita menguasai lidah kita ini. Mengontrol, mengendalikan lidah kita ini. Mari kita berperan seperti seseorang yang masih sangat pemula. Belajar bahasa Inggris. Mikir dulu kata demi kata. Apalagi nanti grammarnya bagaimana dan seterusnya. Masih berat lagi. Mari kita mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Karena saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Seseorang yang sudah mengucapkan perkataan. Itu seseorang yang sedang melesatkan atau menembakkan anak panah. Jangan sampai anak panah sudah dilepaskan dulu. Baru kita mikir gak ada gunanya. Karena sudah sampai ke tujuan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum kita tarik anak panah ini di dalam busur, sebelum kita tarik, mikirkan dulu kemana sasarannya, apa maksud dan tujuannya, apa yang akan dicapai, apakah merusak, apakah membangun, apakah menasihati, apakah justru meruntuhkan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik, kitab Yakobus berkata, seseorang yang berhasil menguasai lidahnya, orang itu adalah orang yang sempurna, orang yang matang, masak, dewasa. Ibarat sebuah pohon mangga berbuah, matang, bukan masem. Matang itu artinya bisa dinikmati, ranum, nikmat, enak, itu dia. Sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang bisa membangun dan menjadi berkat. Bahkan orang-orang lain di luar sana mendapatkan karunia karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Ada yang kita tanggung akibat daripada ucapan kita. Kalau ucapan kita adalah ucapan yang membangun, ucapan yang memberkati. Kalau kita memberkati, maka kita diberkati. Itu sebabnya Yesus pernah berkata begini. Kalau engkau pergi ke suatu tempat, engkau tiba di sana, ucapkanlah salam kepada mereka. Salam itu sama dengan shalom.
keselamatan, damai sejahtera melingkupi engkau. Itu maksudnya. Kalau kita pergi, murid-murid pergi ke suatu tempat, ucapkanlah salam. Kalau mereka menerima salam itu, maka salam akan berdiam di rumah mereka, dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka menolak salam itu, maka salam itu yang akan kembali kepadamu. Berarti kita yang menikmati keselamatan, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan. Tapi coba kalau kita mengucapkan, contoh, mohon maaf ini, harus saya praktekkan, saya contohkan. Kalau kita mengucapkan ke orang lain, contohnya, salah satu jenis dari binatang, kita ucapkan, dasar ini loh. Padahal dia orang baik, dia orang benar, orang mencintai, mengasihi Tuhan. Kita ucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada dia. Contoh, mohon maaf ini Bapak Saudara, kita ucapkan kata BABI, kita ucapkan ke dia. Ternyata tidak cocok kepada dia, maka kembalilah kepada kita. Siapa BABI? Jadi kita yang kena. Nah, maksudnya Bapak Saudara, mari kita coba mengontrol, mengendalikan kata-kata kita. Itu sebabnya kita Yakobus memberikan penjelasan, neraka ada pada lidah. Artinya suasana yang gelisah, suasana yang tidak baik akan kita rasakan ketika kita tidak menjaga kata-kata kita. Coba kita jujur Bapak Ibu Saudara, merenungkan sampai saat ini, detik ini, bagaimana dengan kata-kata kita? Apakah mayoritas kata-kata kita sepanjang hari kata-kata yang mengutuk, merendahkan, menghina, bahkan menghancurkan, atau justru sebaliknya, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengungkapkan kasih, kepedulian, dan lain sebagainya kepada orang lain? Termasuk kita mulai itu dari keluarga kecil kita. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu mengucapkan kata-kata kepada anaknya, itu merupakan bagian daripada doa-doa kita. Secara sengaja atau tidak sengaja kita sedang mengucapkan sesuatu, apakah yang baik, yang merusak, atau yang membangun dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus kepada apa yang kita bahas ini. Saya membaca satu ayat yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kenapa firman Tuhan mengerikan? Kalau kita tidak meresponi dan menanggapinya dengan baik. Perhatikan dalam Bilangan 14 ayat 28. Tolong dibuka. Bilangan 14 ayat 28. Tolong kata-kata ini kita perhatikan baik-baik. Bilangan 14 ayat 28. Dikatakan demikian. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, perhatikan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Waduh, ini ngeri sekali Bapak Saudara. Kalau yang positif sih puji Tuhan. Perhatikan apa kata Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, perhatikan baik, maka yang negatif yang akan terjadi bagi hidup kita. Tapi kalau kita mengatakan hal yang positif, maka yang positif yang Tuhan pasti lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Ini serius. Bangsa Israel dalam konteks ini, di mana mereka memberontak kepada Tuhan. Ketika ada laporan dari 12 pengintai, 10 pengintai melaporkan hal yang negatif, dan 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb melaporkan hal yang menunjukkan iman mereka. Kita pasti masuk ke negeri Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, membela kita masuk ke sana. Tapi yang 10 orang berkata apa? Kita tidak akan bisa masuk ke sana. Kita akan mati di padang gurun ini. Kita tidak akan bisa meraih tanah Kanaan. Maka Tuhan pun mengambil kesimpulan. Engkau berkata engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Maka saya berkata seperti perkataanmu, engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Ini ngeri sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, di dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada setiap kita, mari kita mengucapkan hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif tentang diri kita, tentang anak-anak kita, suami kita, istri kita, tentang keluarga kita, tentang gereja kita,
tentang pekerjaan dan usaha kita. Jangan katakan ke usahamu, memang dasar ini usahaku gak bakalan berguna, gak bakalan maju, gak bakalan berkembang. Itulah yang akan terjadi nanti. Tapi kalau kita berkata begini, Tuhan, aku tahu sekarang sepi, tapi aku tahu Engkau pasti buka jalan, Engkau pasti membela, pasti menolongku, pasti menunjukkan yang terbaik, jalan keluar kepadaku. Itu yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali hidup kita ini menjadi tidak maju, tidak berkembang. Banyak itu ditentukan dengan kata-kata negatif yang kita keluarkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang belajar mencintai mengasihi Tuhan, bahwasanya seperti yang kau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari kita berbenah. Jangan kita mengucapkan yang negatif tentang suami kita, tentang istri kita, anak-anak kita. Mungkin anak kita mungkin nilai merah, harus remedial Bapak Ibu Saudara, karena nilainya tidak sesuai dengan KKM. Bapak Ibu Saudara, saya kasih usul, barangkali Bapak Ibu Saudara emosi dan marah kepada anak-anak kita yang nilainya merah, sambil jewer kupingnya pelan-pelan, jangan terlalu kencang, jewer kupingnya. Memang dasar pintar kau anakku, pintar kau, pintar kau. Nanti terekam di otaknya. Mami ketika menjawar kupingku kau dibilang pintar padahal nilai merah. Tapi ketika kita ngomong pintar kau anakku, pintar, pintar, lama-lama kerekam nanti, oh aku dibilang pintar, lama-lama dia jadi pintar Bapak Ibu Saudara. Jadi pintar. Tapi kalau kita bilang dasar bodoh kamu, dasar dijewer lagi bodoh, terekam di otaknya apa? Yang terekam di otaknya adalah bodoh. Memang dasar aku bodoh, kata mama bodoh, kata papa bodoh, kata anak kakakku bodoh. Akhirnya dia makin bodoh Bapak Ibu Saudara. Tapi coba nilai merah, jawer kupingnya, dasar pintar kau anakku, pintar kau anakku, pintar. Nanti lama-lama jadi pintar. Karena apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita berbenah dalam hidup ini. Jangan sampai perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang mengutuk, memaki, menghina, merendahkan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun. Karena apa? Dengarkan baik. Bapak Ibu Saudara, percaya enggak, mengaku enggak bahwa kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Bapa, maka kita telah menjadi ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Dan di dalam perkataan kita ini ada power, ada kuasa, bahasa lain ada pengurapan. Kalau kita tidak hati-hati bicara, maka apa yang kita katakan itu bisa terjadi bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi siapapun. Karena itu hati-hati dengan bicara kita. Coba kita baca bagian firman Tuhan yang lain dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, tolong dibantu untuk menuliskan. Efesus 4 ayat 29. Dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perhatikan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Perkataan yang mencaci, memaki, mengutuk, merendahkan, perkataan yang negatif. Jangan ada keluar dari mulut kita. Ini sekaligus kritikan bagi kita yang suka ngelawak. Gue gak seringkali orang Batak itu, jangan tersinggung saya orang Batak. Orang Batak itu kalau berkumpul, dia kasih cerita-cerita, perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor, membuat hati orang membuat orang tertawa sampai dipegang perutnya terpingkal-pingkal tertawa. Tapi yang dia ucapkan lawak-lawakannya itu yang negatif. Saya kasih tahu, biarlah mulut kita disucikan, dikuduskan. Itu bertitik tolak dari hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu kata Yesus. Itu sebabnya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
perkataan kita terkontrol, terkendali dengan baik, mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Itu bersumber dari kondisi hati kita. Coba kita cek and recheck data dalam kehidupan kita. Sepanjang hari berlalu, perkataan kita mayoritas negatif atau positif. Dan kita meminta kekuatan dari Roh Kudus supaya perkataan kita adalah perkataan yang benar dan positif. Kita dikendalikan Roh Tuhan, sehingga ada penguasaan diri, karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Coba kita merenung masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan sepanjang satu hari mayoritas kata-kata kita kata-kata busuk, kata-kata kotor, kata yang mengutuk, menghina, merendahkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan. Saya lihat yang menonton ini banyak ibu-ibu. Gosip, digosok makin sip katanya. Coba lu renungkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu ada satu rumus yang perlu kita perhatikan. Kalau meminjamkan uang ke orang lain, biasanya kurang atau tambah? Berkurang. Apalagi kalau orang-orang tertentu, ya segitulah ya, segitulah ya, segitu mampuku gitu. Jadi kurang. Kalau uang kita pinjamkan ke orang, seringkali uang. Kecuali kalau orang yang rentenir membuangkan uang. Saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau omongan kita kasih ke orang, biasanya bukan diskon, bukan berkurang, tapi bertambah. Contoh, ibu-ibu orang Batak sering terjebak di sini. Datang si A ngomong kepada si B, "Eda, aku punya rahasia. Hola tuho dah hudok konon hola tuho. Hanya sama Eda ku omong ini, ke yang lain tidak ya. Tolong jangan bocor ya," gitu. Janji, udahlah nggak bakalan bocor gitu. Tapi ternyata yang si B tadi nggak tahan dia. Dia ngomong ke si C, "Hanya sama kau lah saya ngomong ini ya Eda ya," gitu. Si C juga begitu, "Jangan ngomong sama siapa-siapa ya." Dari si B ngomong si C, "Jangan ngomong sama siapa ya." Ya, tenang aja. Si C ternyata nggak tahan. Dia ngomong kepada si D. Si D akhirnya ngomong kepada si A. Ketika si D ngomong sama si A, si D botoho. Eda tahu dari mana? Iya dari si C. Datang si A, tanya ke si C, "Kamu ngomong dari mana? Tahu dari mana?" Dari si B. Ternyata jadi lingkaran setan yang 4 orang ini, ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, jadi berantem, jadi ribut. Karena apa? Karena perkataan biasanya ditambah-tambah, bukan dikurangi. Sehingga menjadi sebuah lingkaran setan, terjadi pertengkaran, terjadi persoalan, terjadi permusuhan, terjadi masalah. Orang Batak bilang marsading, dang masih pakuningan, marbadai, masih janggolaan. Dimulai dari satu kata, tapi karena dibumbu-bumbui, ditambah-tambah, akhirnya menjadi runyam dan ruwet Bapak Ibu Saudara. Ini serius, banyak terjadi pertengkaran oleh karena perkataan-perkataan yang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengucapkan sebuah perkataan, saya katakan tadi, seperti belajar bahasa Inggris, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Sudah terjadi, nanti susah mengembalikannya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik. Perkataan kita itu seperti lem. Kertas yang mulus. Contoh ini ya, ini mulus. Kertas ini mulus, kertas ini mulus. Kalau sudah saya tempelkan ini begini, ditaruh lem, masih bisa dibuka nggak? Masih bisa dibuka. Tapi ketika dibuka begini Bapak Ibu Saudara, ada bekas di sini. Mungkin bagian kertas ini tertarik ke bagian kertas ini, atau sebaliknya. Ada kerusakan, ada noda, ada celah, ada sesuatu yang merusak di sana. Demikian juga dengan perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah melontarkan kata-kata itu, maka itu akan berdampak apakah positif, apakah negatif. Marilah kita mengucapkan kata-kata yang terkontrol, terkendali, karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan salah satu buah roh adalah penguasaan atau pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini, dalam kesempatan minggu kesempatan ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kata-kata kita belum terkontrol, belum terkendali, mari kita berbenah, kita serahkan hidup kita, supaya lidah kita, kata-kata kita diawali dengan hati kita
yang dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, maka yang keluar pun adalah kata-kata yang membangun. Terakhir, kita buka Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai 37. Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Mari kita perhatikan sama-sama, saudara. Jangan fokus kepada suara lain. Ya, Matius 12 ayat 33 sampai 37. Dikatakan demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-murid atau para rasul, termasuk kepada saudara dan saya, apa itu? Setiap kata sia-sia, kata kotor, kata kemakian, kata cacian, kata negatif yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pun pula engkau akan dihukum. Waduh, ini luar biasa, saudaraku. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Yesus berkata demikian? Kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dan Beelzebul. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan, sekaligus menyembuhkannya. Orang yang kerasukan setan itu, dia bisu, saudaraku. Ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka orang-orang Farisi berkata, Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Dengarkan baik. Orang-orang Farisi yang tahu firman, tahu hukum Tuhan, mereka mengambil konklusi kesimpulan dengan berkata, saya ulangi, dengan berkata, Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Mereka mengucapkan perkataan yang keliru, perkataan yang salah. Yesus akhirnya berkata, hai kamu keturunan ular beludak, tidak mungkin engkau mengucapkan yang baik, karena di dalam hatimu segala sesuatunya jahat. Dengarkan baik, Bapak Saudara. Apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati kita. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menyimpan firman dalam hati kita. Penuhilah, kenyangkanlah hati kita dengan firman sampai meluber. Maka nanti yang keluar dari hati kita adalah firman-firman yang penuh tadi, sehingga tidak mengutuk, tidak mencaci, tidak menghina, tidak memaki, tidak merendahkan, tetapi membangun, menguatkan, memberkati, dan lain sebagainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini pembelajaran berharga bagi kita. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak pernah ngumpet-ngumpet, tersembunyi, dikatakan oleh Tuhan. Tidak, tapi transparan, terbuka, eksplisit, terang-terangan disampaikan oleh Tuhan. Yesus berkata dalam ayat 36, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, kata-kata kotor, kata-kata kutuk yang kita ucapkan, harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Perhatikan baik, Bapak Saudara. Oleh karena itu, mari kita menjaga ucapan kita, sehingga kita boleh justru menjadi berkat bagi selama kita, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, bukan mengutuk, bukan menghina, bukan merendahkan. Karena itu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hati-hatilah dengan perkataan kita, karena perkataan kita adalah cerminan dari iman kita.
Perkataan kita adalah cerminan dari keyakinan dan kepercayaan kita. Dalam perjanjian baru kitab-kitab Injil, Yesus banyak berkata apa? Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Iman itu dibuktikan dari perwakilan kata-kata kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang benar, yang membangun, sehingga hidup kita menjadi berkat dan hidup kita pun diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang telah berkenan memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan di minggu pagi ini, Engkau mengingatkan kami bagaimana hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Biarlah kami benar-benar hati-hati dalam berucap, dalam berkata-kata, mempergunakan, memfungsikan lidah kami. Roh Kudus, sucikan, kuduskan, ampuni kami. Jikalau selama ini ada banyak kata-kata kotor, kata-kata negatif, kata-kata sia-sia, kata-kata yang hampa dan kosong yang kami ucapkan terkait dengan diri kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang-orang lain di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, baharui roh jiwa tubuh kami, dan ampuni kami dengan kuasa-Mu yang sempurna. Ke depan kami rindu berkomitmen dengan sebuah semangat baru untuk memulai. Kami mau mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang positif, kata-kata yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi diri kami, dan memuliakan, menyenangkan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Berkati Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung pagi ini. Jamah kami, pulihkan kami, ubahkan kami, sempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ke dalam tangan-Mu. Kasih kuasa-Mu menaungi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, nanti jam 10 tepat kita akan mengadakan ibadah live dan juga tatap muka bersama dengan jemaat. Silakan bergabung bagi yang rindu terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan nanti kita akan belajar satu topik yang sangat penting dan menarik. Bagaimana sifat himpunan atau perkumpulan orang percaya belajar dari gereja mula-mula. Saya melihat banyak gereja sekarang melenceng dari pola cara hidup gereja mula-mula. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Dan ini pembelajaran saya singkat dengan sifat kumpulan atau perhimpunan orang percaya. Ada 3M yang kita mau pelajari. Apakah itu masih ada dalam diri kita? Mari kita saksikan nanti jam 10 kita akan beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Amin. Dadah.